السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah memudahkan pintu-pintu kebaikan untuk kita datangi. Pintu-pintu kebaikan yang dengannya Allah Azza wa Jal akan mengangkat derajat kita di sisinya, mengangkat derajat kita di dalam surga Allah Azza wa Jal. Mendatangi masjid untuk kembali bersimpuh dan bersujud kepadanya, mendatangi rumah Allah untuk kembali mempelajari syariat-syariatnya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita hati yang ikhlas serta memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tentang pembahasan salat tatawwu', salat sunnah, masail wa ahkam tata'allaq bis salat tatawwu'. Beberapa permasalahan serta pembahasan yang berkaitan dengan salat sunnah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang pertama, at-tatawwu' fil baiti afdal. Salat sunnah di rumah itu lebih utama. Salat sunnah di rumah itu lebih utama. Bersandarkan hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah kamar di dalam masjid. Hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan, yang terbuat dari tikar pada bulan Ramadan. Jadi dalam suatu bulan Ramadan
Nabi SAW pernah membuat kamar di dalam masjid yang terbuat dari tikar. Fasalla fihi layali. Kemudian Nabi SAW salat beberapa malam. Fasalla an-nasu fasalla bisalatihi nasun min ashabihi. Kemudian para sahabat yang lain ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, para sahabat yang lain ikut melakukan salat. Ini adalah sejarah ya pertama kali disyariatkannya salatut tarawih. Ya, Nabi SAW salat sendiri. Kemudian ketika para sahabat melihat Nabi salat, kemudian para sahabat yang lain berdatangan ya salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma alima bihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya apa yang terjadi, para sahabat semakin ramai. Masjid semakin penuh. Masjid semakin sesak, tidak muat. Ja'ala yaq'udu fa kharaja ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat. Melihat sahabat sangat ramai, Nabi tidak salat lagi. Kemudian Nabi keluar kepada mereka mengatakan, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat. Wah kita tiang apa si gawe pelungguh senamian. Saya lihat apa yang kalian perbuat. Yaitu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin ramai. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Perintah Nabi SAW. Salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna afdala salah salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat seseorang di dalam rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah paling utama, paling afdal dikerjakan di dalam rumah. Salat sunnah nenek paling bagus tegawe pin bale. Ya, ini hukum asalnya. Salat sunnah dikerjakan di mana? Di dalam rumah. Baik. Wa hadhihi al-afdaliyah 'ala al-itlaq. Keutamaan ini, salat sunnah di rumah ini keutamaan secara mutlak. Sawa'un kanat salatut tatawwu' mimma yushra'u lahul jama'ah fil masjid am la. Entah itu salat sunnah yang disyariatkan berjamaah ataupun tidak. Ya, maka lebih utama ditunaikan di mana? Di masjid. Ini pendapat yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Salim, kemudian juga salah satu pendapat Imam Malik, juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berarti hukum asalnya salatun nafilah di mana? Di rumah. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahiruhu annahu yashmalu jami'an nawafil. Hadis ini zahirnya mencakup
seluruh solat sunnah. Tegawe pin balik. Ahlapu solat sunnah, semua solat sunnah itu sunnahnya lebih utamanya dikerjakan di dalam rumah. Li'annal murad bil maktubah al mafrudah. Karena yang dikecualikan dalam hadis itu adalah apa? Salat wajib. Lakinnahu mahmulun ala ma la yushra'u fihi tajmi'. Akan tetapi bisa saja maksud hadis itu salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Berarti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Mana contohnya? Marina, salat tarawih. Kata Ibnu Hajar, bisa jadi maksud hadis tadi itu salat sunnah yang tidak termasuk adalah salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Berarti menurut Ibnu Hajar, salat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu lebih utamanya di mana? Di masjid. Tapi yang tidak disyariatkan berjamaah lebih utamanya di mana? Di rumah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya, mirip dengan hadis yang tadi. Dari hadis Aisyah, Nabi SAW sholat pada malam pertama. Ya, datang beberapa sahabat ikut sholat. Malam kedua, ya, datang para sahabat lebih banyak lagi. Kemudian malam ketiga tambah ramai. Yang keempat, Nabi SAW tidak keluar sholat mengimami mereka. Ya. Kemudian pagi harinya Nabi katakan kepada para sahabat, "Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa qad khashitu an tufrada alaikum." Tidaklah yang menghalangi aku keluar tadi malam mengimami kalian salat kecuali karena aku khawatir jangan-jangan salat ini akan diwajibkan kepada kalian. Wadzalika fi Ramadan, dan itu bulan Ramadan. Maka ini hadis ini, ya, Nabi SAW katakan salat seorang yang paling utama di mana? Di rumah, kecuali salat wajib. Ini sejarahnya. Ketika Nabi salat berjamaah di bulan Ramadan selama 3 malam bersama para sahabat. Baik, mana dalilnya para jamaah salat tarawih sebagaimana kata Ibnu Hajar tadi? Apa kata Ibnu Hajar tadi? Akan tetapi hadis ini bisa saja maknanya tentang salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah. Salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah itu yang lebih apa? Utama dikerjakan di mana? Di rumah. Siloean para jamaah. Mana yang lebih banyak? Salat sunnah yang dikerjakan berjamaah atau tidak? P. Ahmad. Mana yang lebih banyak? Salat sunnah dikerjakan berjamaah atau tidak? Tidak berjamaah. Itu lebih banyak. Ya benda. Iya. Coba sunnah rawatib saja udah berapa salat itu? 12. Belum lagi witir. Ya. Kemudian belum lagi ya salat duha. Kemudian belum lagi salat yang lainnya. Sunnah mutlak yang lainnya. Baik, perhatikan. Dalil salat tarawih berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Hadis Abu Dzar riwayat Al-Imam Tirmidzi
Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam, ya, hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, akan tercatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Berarti kalau sholat di rumah, dapat pahala ini. Mau apa ndek? Bayak. Empuk dia sholatin balik. Tidak dapat. Karena apa? Barang siapa yang sholat bersama sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Baik. Maka ini menunjukkan, ya, lebih utamanya kah sholat secara berjamaah. Sholat apa Pak Ahmad? Abu Mikdad. Sholat apa? Sholat taraweh. Utama sendiri atau berjamaah? Kanggo mesa-mesa? Kanggo. Baik, kita dengar ucapan Imam Nawawi. Salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Kata Imam Nawawi, salat tarawih itu sunnah dengan kesepakatan para ulama. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Sudah berapa hukum kita dapat ini? 2. Sunnah. Hukum yang kedua, boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Kemudian kata Imam Nawawi, wa ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Apakah salat sendiri atau berjamaah? Fihi wajhani masyhuran. Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mana yang lebih utama? Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahihu bittifaqil ashab annal jama'ata afdal. Pendapat yang benar dengan kesepakatan ulama Syafi'i, berjamaah lebih utama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i yang terkenal, ya, selalu sering kita dengar namanya siapa? Imam Nawawi. Apa kata beliau? Pendapat yang disepakati oleh ulama Syafi'i bahwasanya salat tarawih itu berjamaah lebih utama. Pendapat yang lain al-infiradu afdal. Pendapat yang lain dalam madhab Syafi'i, yang lebih utama itu salat sendiri. Berarti 2 pendapat ulama Syafi'i ini. Tapi pendapat yang lebih disepakati oleh ulama Syafi'i adalah apa? Lebih utama jelas para jamaah. Taib. Kemudian qala ashabuna, kata Imam Nawawi, berkata ulama-ulama Syafi'i. Kalau dia mengatakan ashabuna, berarti ulama-ulama Syafi'i. Al khilafu fi man yahfazul Qur'an wa la yakhaful kasal anha law infarada wa la takhtallul jama'atu fil masjid li takhallufihi fa in fuqida ahadu hadhihi al-umur fal jama'atu afdal bila khilaf. Berkata para ulama kami, perbedaan pendapat para ulama Syafi'i tentang orang yang menghafal Al-Quran. Perhatikan ini para jamaah, ini kita ngaji dalam ini, ya, karena apa? Dalam pembahasannya, diperdalam sama ulama Syafi'i. Kita ulang. Tadi sepakat para ulama Syafi'i yang lebih utama itu apa? Kata Imam Nawawi, berjamaah utama. Pendapat yang lain mengatakan lebih utama itu sendiri. Nah, yang ketiga sekarang, perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'i bagi orang yang menghafal Quran. Dia hafal Quran. Wala yakhaful kasal anha, dan dia tidak khawatir akan mendapatkan rasa malas kalau sholat sendiri.
Jadi meskipun sholat sendiri tetap semangat. Dan tidak berpengaruh kepada jamaah yang sholat kalau dia tidak ada. Meskipun tidak ada orang ini, jamaah itu tidak akan berpengaruh. Maka di sini ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'i. Apakah dia lebih utama sholat sendiri ataukah apa? Ya sholat berjamaah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Hajar. Wa kadza ma la yakhussul masjid ka raq'atit tahiyyah. Demikian pula salat yang tidak khusus dengan masjid. Satu, salat yang tidak disyariatkan berjamaah, disunnahkan di rumah. Dua, salat yang tidak khusus dengan masjid, juga disyariatkan di rumah. Mana contohnya? Tahiyatul masjid. Ini sunnahnya pasti di masjid, bukan di rumah. Ada orang salat tahiyatul bait. Hah? Jelas para jamaah? Berarti jamaah salat tarawih berjamaah itu sunnah di masjid, lebih utama. Yang kedua, salat tahiyatul masjid karena kaitannya dengan masjid. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tambahan salat yang dikerjakan sunnahnya di rumah bukan di masjid. Siapa yang tahu? Sunnahnya di masjid bukan di rumah. Ada salat sunnah dikerjakan sunnahnya di mana? Di masjid bukan di rumah. Teh Ahmad. Wah, baru selesai sudah. Salat syuruk, Masya Allah. Sebagaimana hadis Abu Umamah. Ya. Man sallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh summa qa'ada fi musallah yadhkurullaha hatta tatlu'a syams. Kemudian dia duduk di tempat salatnya, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat mendapatkan pahala ya, haji dan umrah yang sempurna ya, yang sempurna. Sudah berapa? 3. Yang sunnah di mana? Di masjid. Karena dikaitkan dengan berjamaah di situ. Dikaitkan dengan salat subuh berjamaah. Salat apa namanya? Salat syuruk atau salatul isyraq. Atau disebut oleh para ulama salat duha di awal waktu. Karena salat syuruk itu adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jelas? Baik. Lanjut. Sudah berapa dapat kita? 3. Yang keempat, Rubin tegawe ini. Namun diingat ke aku. Coba ingat pernah. Kemarin kita kerjakan di ini. Bagi yang tidak jadi imam. Dia mendarat det ilmu masih ini. Ya Pak Kadus ngembe tadahna. Mami Lina. Ridwan. Los. Haidah. Los nah. Taib. Termasuk betul salat gerhana. Tapi nanti sebelum ini dulu, sebelum salat gerhana dulu. Pas sebutang itu PAZ urang payu. Wah kedong mah salat gerhana, taib. Karena ya sunnahnya dikatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah.
Ini yang diucapkan ketika sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu sunnahnya di mana? Di masjid. Taib. Udah berapa? 4. PAZ nyebut keempat. Kelima. Sekarang kelima berarti. Sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Nah, ini sunnahnya di mana? Di masjid. Jelas para jamaah? Ini 5 sholat yang memang dianjurkan di mana? Di masjid. Sholat sunnah yang dianjurkan di masjid. Dalilnya Salman Al-Farisi. Nabi SAW mengatakan, "Man igtasala yaumal jum'ah." Barang siapa yang sholat Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bimastata'a min tuhrin. Kemudian dia bersuci. Tsumma dahana aw massa min tib, kemudian dia pakai wangi-wangian. Tsumma raha, kemudian dia pergi ke masjid, walam yufarriq baina itsnain. Tidak memisahkan orang yang duduk. Dia nyelak. Dia ngelengkak. Dia tidak memisahkan di antara orang-orang yang duduk yang ada di safnya. Fa shallama kutiba lahu. Kemudian dia sholat semampunya. Maka ini menunjukkan sholat sunnah mutlak sebelum naiknya khatib ke atas mimbar, sunnahnya dikerjakan di mana? Di masjid. Jelas Samsul? Pira sholatnya? Nah, terus 2. Salat gerhana, salat syuruk, tahiyatul 4, 5, kelima. Hah? Salat Jumat kan? Allahu Akbar, salat Jumat kan? Lolos rim bener ada. Salat Jumat kan para jamaah. Wajib salat Jumat. Salat tarawih. Lupa sholat tarawih itu para jamaah. Ya, sholat tarawih. Kemudian juga apa? Ya, tahiyatul masjid. Kemudian sholat syuruk, sholat gerhana. Kemudian sholat sunnah mutlak pada hari Jumat sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Ini dia beberapa sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan di masjid dan pahalanya lebih utama. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, apa hikmahnya sholat sunnah itu ditunaikan, dikerjakan di masjid? Kata beliau, pertama hikmahnya, li'anna salata fil bait aqrabu ilal ikhlas. Karena sholat di rumah itu lebih dekat kepada ikhlas. Pertama apa? Salat sunnah dikerjakan di rumah itu lebih dekat kepada keikhlasan. Yang kedua, wa ab'adu minar riya, lebih jauh dari penyakit riya. Masa bayi tagin meta ajuman dengan senina teteka supang isi senina temesa. Betutu jamak riak lah menang getu aja para jamaah. Ya, masa harapang ya sanjungan, mengharapkan sanjungan pujian dari istri sendiri, dari anak sendiri yang ngelihat di rumah. Baik. Itu hikmahnya. Wahwa min amalis sir. Salat sunnah itu termasuk amal sir. Amalan yang hukum asalnya tersembunyi. Wa fi'luhu fil masjidi alaniyah. Sedangkan kalau dikerjakan di masjid termasuk terang-terangan. Wasirru afdal, melakukannya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam itu lebih utama. Makanya ibu-ibu lebih rapat ikhlas no. Kenapa ibu-ibu sholat berjamaahnya saja, sholat wajibnya saja lebih utama di mana? Di rumah. Ya.
Sedangkan kita para lelaki ini lebih besar cobaan dan ujiannya. Kenapa? Ria dan yang lainnya. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sudah. Apa yang pertama tadi? Salat sunnah lebih utama di hukum asalnya. Tapi ada beberapa salat sunnah yang dikecualikan dilakukan di mana? Di masjid. Yang kedua, al-mudawamatu 'ala at-tatawwu'i afdalu wa in qalla. Terus menerus mengerjakan salat sunnah itu lebih utama meskipun sedikit. Salat sunnah terus menerus di mana kedik, ya, itu yang lebih utama. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun. Nabi SAW punya sebuah tikar. Ini tikar yang istimewa para jamaah. Wa kana yuhajjiruhu minal lail fayusalli fihi. Nabi SAW buat tikar ini sebagai kamar, dibuat dalam bentuk kamar. Kemudian beliau sholat di dalamnya. Nabi punya tikar, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ingin sholat malam dibuat apa? Kamar, dibentuk seperti kamar untuk sholat. Ya, menegakkan denara tiper mboteng para jamaah. Ya, tiper lemas doang nangka ini. Tikar kita kan sekarang beda-beda para jamaah. Kalau tikar zaman dulu kan terbuat dari pelepah kurma, sehingga apa? Mudah untuk diberdirikan, dibentuk seperti kamar, ruangan. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ini berdasarkan tuturan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Faja'ala an-nas yusalluna bi salatihi wa yabsutuhu bin nahar. Ya, orang-orang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathabu dhata lailatin faqala ayyuhan nas 'alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, suatu malam akhirnya para sahabat itu sahabu tidak sanggup ikut salat bersama Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan yang kalian mampu untuk lakukan. Ya, paksa diri ya, jangan memaksa diri untuk beribadah. Artinya terlalu dipaksa, akhirnya setelah itu berhenti mengerjakannya. Tidak istiqamah. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak bosan memberikan kalian pahala sampai kalian bosan melakukan amalan. Allah enggak bosan memberikan kita pahala sampai kita sendiri yang bosan meninggalkan amalan itu. Allah enggak bakal berhenti ngasih kita pahala para jamaah. Tatkala kita terus melakukan kebaikan, pahala itu terus diberikan kepada kita oleh Allah. Tatkala kita meninggalkan amalan itu, Allah berhenti memberikan kita pahala. Nah, kata Nabi SAW, wa inna ahabbal a'mali ilallah. Amalan yang paling utama di sisi Allah, adwamuha wa in qalla, yang dilakukan terus menerus meskipun jumlahnya sedikit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur salah seorang sahabat. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Fa innahu yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu rajin salat malam, sekarang tidak pernah salat malam. Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad dangan engkau jadi maf'ul bihi ini. Di itu Abu Sayyaf soalnya.
Pak Ahmad. Pikiran nepul salat malam pe, puasa doang deh. Hah? Hah? Pira rakaat? Berarti yang kayak kena aku nih nepul solas no. Nah, betul nggak nama para jamaah? Iya, makanya kata Nabi SAW, ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian sanggup untuk kalian lakukan. Maka yang dicintai oleh Allah itu ya bukan yang banyak saja, tapi sedikit terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah. Yang penting rutin, tidak harus full. Das Ahmad, nah, kan perkataan tiang si beru no, full kepe bilang kelam, nah ya kenantiang, dek na full solas deh, ya tidak full 11 para jamaah. Ya, kadang kita ini malas sih, datang satu sudah bismillah. Yang penting ada para jamaah. Yang penting terus tiap malam, jangan ada jedanya. Makanya Nabi berpesan kepada sahabat itu, ya, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Sesungguhnya dia rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Jelas Pak Ahmad? Iya. Meskipun semalam satu, tiap malam tidak ada masalah. Nanti 11-nya bulan Ramadan. Ya. Tapi istiqomah. Iya. Itu yang terpenting ya khawatul iman. Makanya kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, namun kalian tidak akan sanggup sempurna istiqomahnya. Ya nara itu sempurna istiqomah ini. Ara apa ya? Bilang klem solas. Beninara, ya, begoy say jarang dah kan pada jamaah. Apa tengeno? Ya, makanya istiqomah itu yang berat. Makanya kata para ulama itu a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Ya. Makanya kita harus punya program para jamaah. Satu tiap malam sudah. Ya. Kalau ada rasa semangat, tambah jadi 3. Tambah semangat, tambah jadi 5. Begitu. Jangan paksa diri. Pokoknya malam ini harus 11 rakaat. Besoknya langsung loyo, nggak balung kelam ini katanya, nggak ada tenaga, ngantuk, akhirnya tidak qiyamul lail. Makanya inilah mudahnya syariat Islam ini, ya, mudahnya, sedikit sangat dihargai oleh Allah. Nggak harus banyak baru amalan kita dihargai oleh Allah. Adwamuha wa in qalla. Yang penting continue, terus menerus, meskipun kuantitasnya sedikit, jumlahnya sedikit. Baik, jelas Abu Mikdad? Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, kaitannya dengan salat sunnah. Salatut tatawwu' an qu'ud. Salat sunnah dilakukan secara duduk. Sebentar lagi bulan Ramadan. Kan sudah kita bahas di Masjid Otak Kebon, pembatal sholat itu salah satunya adalah mengucapkan dua huruf. Hati-hati yang suka krem, yang suka berdehem tanpa ada kebutuhan. Ya. Di dalam madhab Syafi'i, ya, berbicara 2 huruf, salatnya apa? Batal. Ini kan berbicara dia ini. Berapa huruf itu? 4. Iya. Terus nggak ada kebutuhan, kecuali orang misalkan gatal tenggorokannya, batuk. Kalau dia beda.
Ya akhirnya nanti gara-gara imamnya panjang ditegur dengan seperti itu. Nah ini solusinya. Hukum yang ketiga yang berkaitan dengan sholat sunnah ini yang jadi solusinya. Sholat sunnah dalam keadaan duduk. Panjang bacaan imamnya, ya duduk, nggak usah pusing-pusing. Ya, daripada apa? Berdehem-dehem tanpa ada kebutuhan. Kita khawatir sholatnya batal. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Imran bin Husain wa kana mabsuran. Dari Imran bin Husain, beliau terkena penyakit ambeien. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Qala in shalla qa'iman fahuwa afdal. Salat berdiri lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kalau dia salat dalam keadaan duduk, dia mendapatkan setengah pahala orang yang salat berdiri. Jikalau dia sholat duduk, dia mendapatkan apa? Setengah sholat orang yang apa? Berdiri. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sholat sunnah, dia mampu berdiri, tapi dia duduk dapat pahala setengah. Ingat ini. Ini berlaku pada sholat apa? Salat sunnah. Dan ini ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan para ulama. Orang yang mampu salat sunnah berdiri, namun dia salat sunnah duduk, boleh bagi dia. Kita baca ucapan Al-Imam An-Nawawi. Yajuzu fi'lun nafilah qa'idan ma'al qudrah 'alal qiyami bil ijma'. Boleh melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk meskipun dia mampu berdiri dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini solusinya para jamaah. Daripada kita salatnya apa? Ya, terpaksa. Soalnya dalam keadaan gusar. Apa nama gusar? Ya namanya idap angan ta. Allahu Akbar. Hai pelo panjang imamnya. Mulai menggaruk kepala. Kakinya digosok. Macam gayanya para jamaah. Udah lelah tangannya kiri kanan. Batuk mendadak. Allahu Akbar. Daripada kita melakukan itu, lakukanlah ini. Salat dalam keadaan apa? Duduk. Dan ini ijma' para ulama kita. Dalam riwayat yang lain, ya riwayat Imam Muslim. Ya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan nisfus salah." Salatnya seseorang dalam keadaan duduk mendapatkan pahala setengahmu itu pahala lagu. Ya, pahalanya dapat berapa? Setengah. Kemudian kata Abdullah bin Amr, fa ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendapati beliau salat dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi mengatakan, faqala malaka ya Abdullah bin Amr. Ada apa denganmu ya Abdullah bin Amr? Melihat ya Nabi SAW duduk, Nabi tegur, kenapa? Ada apa denganmu? Qala huddithu anna Rasulullah SAW annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfi salah. Aku diceritakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan,
Ya, aku diceritakan bahwasanya engkau mengatakan salatnya seseorang itu mendapatkan pahala setengah salat dalam keadaan duduk. Makanya kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, anna salatal qaidi fiha nisfu thawabil qaim. Salatnya orang yang duduk mendapatkan setengah pahala salat orang yang berdiri. Fayatadammanu sihhataha wa nuqsana ajriha. Maka ini mengandung sahnya salat itu tapi pahalanya kurang. Jelas para jamaah? Nah, demikian kajian kita pada malam niki. Silahkan kita azan dulu. Ya, nanti kita akan bahas beberapa hukum yang lain insyaallah taala. صليت عليه ورحمة
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم رب هذه الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Di sini ada pertanyaan luar tema tentunya. Ana ingin bertanya tentang suami ana kerja di luar daerah. Beliau berpesan, kalau jadi pulang ke rumah orang tua, kasih bapak mertua kunci rumah biar ada yang menyalakan lampu. Luar pesan beliau. Sebelumnya Idul Fitri tahun lalu pernah debat gara-gara kunci rumah dikasih bapak mertua ana. Tidak setuju karena dikarenakan ibu tiri suami orangnya tidak amanah. Suami ana tahu itu, tapi suami ana bilang untuk berbakti sama bapak biar bapak bisa merasakan makan di meja dan lain-lain. Tapi jujur Ustaz, ana nggak setuju. Ana setuju dengan beliau yang ingin berbakti kepada orang tua, tapi kenyataannya ibu tiri suami tidak amanah. Apapun yang tetangga titipkan tidak pernah sampai ke tangan ana. Ada rasa khawatir di sini Ustaz. Karena banyak dari keluarga suami yang menyuruh ana untuk berhati-hati dengan ibu tiri suami. Dan memang dari ana pribadi bermuamalah sama beliau pun tidak jujur dan sering ingkar. Maka besarlah pahala seorang istri membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Iya. Karena membantu suaminya melakukan ketaatan yang sangat besar, yaitu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Di sini bapaknya masih hidup, ya, sedangkan dia punya seorang ibu tiri. Maka apabila seorang istri membantu suaminya berbakti kepada bapaknya, maka di situ dia mengharapkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun sikap seorang ibu tiri yang ya tidak amanah, tidak jujur dan yang lainnya, maka itu urusan dia dengan Allah. Apabila dia berkhianat terhadap titipan yang kita miliki misalkan, maka kita yang akan mendapatkan pahala. Ya, dia yang menanggung dosanya. Ya. Tidak usah pikirkan sikap tidak jujur atau tidak amanahnya seorang ibu tiri dari bapak atau istri dari mertua tersebut. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membantu suaminya untuk berbakti. Itu yang terpenting. Ya, adapun ibu tiri tersebut, ya ibu tiri suami tersebut, maka tidak perlu diperhatikan. Yang penting bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, ya, berinteraksi dengan baik kepada sesama. Urusan dia berkhianat, tidak jujur, tidak amanah dan yang lainnya, dosanya dia yang menanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya tugas seorang suami bagaimana dia menjadikan istrinya nyaman. Ya, di samping dia juga berbakti kepada orang tuanya. Itu kewajiban kita sebagai suami, memberikan kenyamanan juga kepada istri-istri kita. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan lain? Samsul. Salat duduk. Hah? Taib. Pertanyaannya, apakah boleh kita salat duduk sambil selonjoran begitu ya? Begitu? Itu selonjoran namanya? Iya, bahasa Indonesianya selonjoran, beteluju bahasa Sasaknya. Kalau memang kakinya sakit seperti itu, ya tidak ada masalah, boleh. Ya. Tapi dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi SAW salatnya dalam keadaan mutarabbi'. Ya. Bersila. Salat duduknya apa? Bersila. Bagian telapak kaki kanan ya di bawah telapak kaki
kiri. Ya, bagian telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Itu nama duduk tarabbu'. Baik. Ataupun cara yang lain, ya, seperti dia duduk tahiyat misalkan, maka itu juga diperbolehkan. Ketika dia duduk dalam keadaan sholat, ya, mau duduk bersila, tetap sah. Atau duduk tawarruk juga sah. Iftirash juga sah. Ya, bagaimana dia mendapatkan kenyamanan dan tidak mengganggu orang yang Nah, itu perlu diperhatikan kalau berjamaah. Bersila yang ini ya, bersila tapi ya. Orang nggak punya tempat akhirnya sholat. Ya, mengganggu, maka ini mengganggu kenyamanan. Tapi kalau sendiri tidak ada masalah. Maka silahkan mau iftirash, mau tawarruk, mau duduk tarabbu' namanya. Apa yang mau tarabbu'? Bersila, ini juga sholatnya tetap apa? Sah. Jelas Samsul Iqbal. Allahu ta'ala ala wa'ala.